dari Kementerian Perhubungan yang mewajibkan bisnya harus ada CCTV. Karena ngelola CCTV itu nggak gampang juga, Mas. Dia butuh server, butuh apa ya, manajemen kontrol lah untuk hal itu. Dulu HR pernah coba, Mas. Memang berat banget. Kalau bisa jalannya banyak itu berat. Tapi CCTV itu jadi bentuk fasilitas, Mas. Bentuk fasilitas yang diberikan dari perusahaan untuk keamanan dan kenyamanan konsumen. Tapi jangan salah juga, banyak konsumen yang nggak suka, Mas, dipasangin CCTV karena mereka merasa diawasi kayak maling, Mas. Jadi itu buat gua hal yang ada positif, ada negatifnya sih. Ada penumpang yang nggak suka naik bis yang ada CCTV-nya karena mereka ngerasa privasi mereka jadi terusik gitu. Ada juga gitu. Jadi jangan nyalain bis yang nggak ada CCTV-nya. Kan kalau orang punya niat jahat belum tentu karena ada niat, Mas. Siapa tahu karena ada kesempatan, kalau kata Bang Napi dulu, ya kan. Tapi kalau gua lihat dari modus operandinya yang terjadi sama Rosin kemarin, itu sindikat itu. Itu sindikat kayak tahun-tahun 2000-an dulu. Gunain yellow page. Tapi di era-era tahun 2010-an ke atas itu biasanya udah pada gunain keramik. Makanya gua heran, itu malingnya bisa punya yellow page, beli di mana dia? Emang zaman sekarang masih ada yang jual? Aduh. Saya mau ke sawah, Mas. Bar pencitraan, Mbak. Ya ora, Mas, penumpang malah seneng. Mas, enggak semua. Kan gue udah bilang. Ya kamu bagian yang seneng ada CCTV. Tapi ada penumpang yang enggak suka dipasang CCTV, Mas. Karena mereka ngerasa privasi mereka terusik. UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, penyelenggara wajib menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan. Ya memang. Betul. Ada aturan tentang CCTV di situ? Nggak ada. Keamanan jelas, bis ada aparnya, ya kan? Supirnya apa namanya? Orang-orang yang punya sertifikasi, ya kan? Krunya orang-orang yang terpilih. Armada dalam kondisi yang layak jalan. Itu kan bentuk keamanan, Mas. Ya kan? Nggak ada di situ tertera harus pasang CCTV, Mas. Tuh begitu. Mas, diloakan banyak tuh buku yellow page. Mungkin. Tapi yang jelas itu sindikat, Mas. Dan sindikat-sindikat kayak gitu setahu gue ya. Kan dulu gue pernah ngebersihin. Ya bukan ngebersihin dari bis kita, dari HR dulu, Mas. Jadi HR tuh dulu pernah di TO kayak gitu, Mas. Itu dulu gue ngebersihin yang Salatiga, gue bersihin. Semarang sama Rawamangun, Mas. Temuin, Mas, pentolannya. Temuin pentolannya. Emang agak dicakar, nancepin taring dikit ke mereka. Karena biasanya begitu tuh dia punya jaringan, Mas. Dan mereka biasanya kalau udah dapat yang empuk nih, POX empuk nih misalnya, kita main di sini aja, ya udah, Mas. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali, kejadian terus pasti. Tapi lu nggak usah khawatir, Rosalia itu perusahaan besar, Mas. Dia punya jaringan-jaringan Intel juga punya, operasionalnya juga jalan. Gue yakin mereka nggak akan tinggal diam, pasti dibersihin ini jaringan ini. Itu sindikat itu, Mas. Dan lu nggak bakal bisa ngebedain sindikat-sindikat itu sama penumpang biasa, Mas. Karena mereka beli tiket, pakaiannya lebih rapi dari lu biasanya. Dulu pernah tuh kita ngegap orang beli tiket, Mas. Lu tahu nggak? Pakai dasi, Mas. Pakai hem, kayak orang baru pulang kerja, bawa tas, koper. Kayak gitu mereka modelnya dulu. Dulu era-era tahun 2008, 2009. Kerja sama-sama kru juga ada, Mas. Kalau yang kerja sama-sama kru itu biasanya coro, Mas. Coro itu yang copet-copet yang di bawah itu loh. Dan biasanya naiknya dari Cikampek. Itu biasanya dulu. Itu kerja sama-sama kru biasanya. Tapi kalau yang modelnya rapi-rapi kayak gitu enggak, Mas. Mereka bergerak sendiri biasanya. Punya jaringan sendiri. Apaan dibersihin, Mas? Banyak udah kejadian di Rosin pas ketemu di infrared baru mau budak. Ya kan begitu nggak gampang-gampang gimana ya? Ngebersihin begitu nggak gampang, Mas. Harus nyelidikin dulu, cari ini grupnya siapa, sindikatnya siapa, pemainnya kan itu aja, Mas. Antar sindikat biasanya punya jaringan mereka. Tapi yang jelas kalau kalian bilang ada main sama kru, kalau dilihat dari modus operandinya enggak. Modus operandi yang kayak gini nih mereka beli tiket biasanya. Estimasi 15.
Apa? Oh siap. Siap komandan. Ekin ini Akai kolektor mas. Udah gerah. Kunglau. La 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 la. Gone wong cilik aja dicolong. Mas di HP ku kok suara Mas Rian agak ngebas. Dari Instagramnya mungkin mas. Tiket Nataru Pekalongan nggak naik. Wah suram lah. Di wilayah lain naik. Dan lagi nih buat yang baru masuk live gua, kalau kalian bawa barang, kalian nggak usah ngomongin Rosin lah. Kalian mau naik pesawat, udara, kayak darat apapun atau laut sekalipun, setiap barang yang kalian bawa, kalian jaga sendiri, kalian bawa sendiri ke dalam kabin, kalian taruh di kabin sendiri. Itu perusahaan tidak bertanggung jawab mas manajemen. Siapa? Pengen kenalan. Siapa gue? Dalam. J. Siapa kok? Ponahan. Ponahan. Siap. Itu manajemen nggak bertanggung jawab mas. Nggak bakal bisa dimintain pertanggungjawaban. Karena lu sama barang lu itu urusannya yang tahu cuman lu mas. Beda kalau misalnya barang itu dititipkan kepada kru. Mas saya bawa barang berharga nih, laptop kayak duit kayak apa kayak, tolong titip mas jaga. Ntar mereka taruh ke bagasi atau ditaruh di kandang macan atau mereka punya safety box. Nah itu kalau hilang baru mas perusahaan bisa intervensi di situ. Tapi kalau barang lu bawa sendiri ke kabin terus hilang, maaf gue bukan belain Rosin, tapi lu mau cari moda transportasi darat, udara, laut, semua mereka nggak akan bertanggung jawab sama barang itu. Kalau bagasi mas kan tadi udah gue bahas. Yang ke kabin. Kalau yang ke bagasi tergantung kebijakan perusahaan. Kalau hilang ada yang bisa ganti 20 kali lipat dari harga tiket bisa. 10 kali lipat dari harga tiket juga ada, tergantung kebijakan perusahaannya. Tapi yang jelas akan ada intervensi di situ. Kan dan sudah ada peringatan juga berupa stiker kita. Kalau soal kru ikut main sama komplotan itu kan dugaan mas. Lu tuh harus ini loh mas, harus menjaga hak asasi praduga tak bersalah mas. Jangan mentang-mentang terus kita lagi mengalami kerugian, kita lagi disakitin, terus lu berhak ngejudge orang atau lu ngerasa lu berhak ngehakimin orang. Belum tentu mas. Kalau di MTI gimana mas kebijakannya? Kebijakannya suka-suka gue lah, suka-suka kalian. Lu maunya apa sih? Biasanya umumnya kita pakai 10 kali dari harga tiket. Tapi ya realitanya pernah ada yang hilang TV, gue gantinya ya lebih. Pernah ada hilang, dulu yang orang kelet itu pendeta, satu kardus isi Injil mas. Belinya harganya 8 jutaan beberapa gitu. Itu akhirnya gue nego-nego mas sama pendetanya. 2.700.000 kalau nggak salah, tahun segitu dulu gue ganti. Pernah juga. Laptop mas taruh di yang kita bisa pantau. Biasanya diincer apaan mas? Laptop mas. Dari dulu tuh laptop uang. Laptop biasanya dulu diganti sama buku yellow page sama keramik. Ya sama persis kayak yang sekarang kejadian di Rosin. Makanya ini sindikatnya pemain-pemain lama ini gue yakin. Kalau hilang pacar di bis diganti nggak mas? Mas. Jadi cowok yang tegar lah mas. Assalamualaikum bang. Siap. Lu kebayang nggak? Misal supirnya mas, udah bayarannya nggak seberapa, di rumah udah ditangisin anak istri buat bayar ini bayar itu, kerja banting tulang nyupir melek mata dari Solo sampai Jakarta. Ya kan, udah susah-susah jaga nyawa penumpang, jaga kenyamanan, jaga keselamatan, jaga aset mereka yang dipercayakan sama perusahaan berupa bis. Tiba-tiba ada sindikat maling
bajingan yang nyolong di dalam bis, terus tiba-tiba supirnya dikatain ikut komplotan, kasihan nggak?